budaya, gotong royong sandaran bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ya, pemirsa RNTV Lampung, bersama saya Sani Julia Putri dalam program Maju Desaku. Saat ini saya dan tim RNTV Lampung sedang berada di Kampung Cempaka Putih yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang dimana hadirnya saya dan tim RNTV Lampung akan melihat program-program apa saja yang telah terrealisasikan oleh Kepala Kampung untuk warga Kampung Cempaka Putih. Untuk berita-berita terkait Kampung Cempaka Putih, ikuti kami terus dalam program Maju Desaku. Kampung Cempaka Putih yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan anggaran dana desa secara tepat sasaran. Tahun ini, berbagai program penting telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi warga. Di sektor ketahanan pangan, pemerintah kampung mendorong masyarakat untuk melakukan pembudidayaan ikan sebagai langkah memperkuat ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara di bidang infrastruktur fisik, pembangunan jalan usaha tani dan pembukaan badan jalan menjadi prioritas guna menunjang akses mobilitas warga, terutama para petani dalam mengangkut hasil pertanian. Selain itu, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD juga disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah kampung terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi. Tak hanya itu, Kampung Cempaka Putih juga menghadirkan inovasi dalam pengolahan hasil pertanian lokal, salah satunya dengan mengolah jengkol menjadi kerupuk yang tidak hanya menambah variasi produk pangan tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga. Melalui program-program tersebut, pemerintah Kampung Cempaka Putih berharap pembangunan dapat berjalan seimbang antara peningkatan ekonomi, ketersediaan pangan, dan infrastruktur sekaligus menghadirkan kreativitas masyarakat dalam mengolah potensi lokal. Ya, pemirsa RNTV Lampung, masih bersama saya dalam program Maju Desaku. Saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman dari penerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Kampung Cempaka Putih yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, ini dengan Mbah Martip Pak neng KTP Artip neng ini Mbah Martip ya, dengan Mbah Martip selaku penerima bantuan langsung tunai dana desa di Kampung Cempaka Putih. Ini kami dengan didampingi juga dengan Pak Lurah kita di kediaman dari Bapak Martip. Ya, kita di sini ingin istilahnya untuk menanyakan harapan dan juga manfaat-manfaat yang dirasakan oleh Mbah Martip selama menerima bantuan langsung tunai dana desa dari Kampung Cempaka Putih atau dari pemerintah Kampung Cempaka Putih. Nah, ini untuk harapan ataupun keinginan dari Mbah Martip selaku penerima bantuan langsung tunai, ini kedepannya seperti apa sih Mbah? Untuk bantuan ini harapan-harapannya, karena dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa sangat membantu keluarga Mbah atau membantu kehidupan sehari-hari atau perekonomian Mbah setiap hari.
seperti apa harapannya, boleh tolong disampaikan? Ya, harapan kami segala sesuatu dari pemerintah kami hanya mengharapkan yang sudah berjalan itu kami harap segera langsung sampai tuntas. Dan seperti saya ini sudah dikatakan orang jompo. Saya sendiri mengatakan diri saya ini mayat hidup. Karena kesana kemari saya kalau tidak ada yang membawa atau mengantar jemput tidak akan datang. Jadi Mbak tinggal sendiri ya Mbak di rumah? Sendiri. Anak satu ada di Jawa. Jauh semua kita ya untuk anak. Yang satu di Cilacap sana. Kalau untuk saudara-saudara yang dekat di sini juga nggak ada ya Mbak ya? Jauh semua? Nggak ada. Ya ada di sebelah Musala Paucan itu yang ngurusi saya makan minum. Kita untuk dapat BLTDD ini sudah berapa kali Mbah dapatnya? Saya lupa. Baru di tahun 2025 ini ya Pak Lurah? 2024? 2024 dari 2 tahun yang lalu udah ya? 2023, 2024. Jadi kita untuk prosedur ininya 3 bulan sekali, dan juga ada juga untuk yang 5 bulan sekali ya Pak Lurah. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa untuk menghidupi ataupun membantu perekonomian dari Mbah Martip. Amin. Terima kasih juga untuk pihak kepala kampung ataupun pihak kampung Cempaka Putih, karena dengan adanya bantuan yang disalurkan untuk warga masyarakat, terutama warga yang memang sangat membutuhkan, salah satunya seperti Mbah Martip ini bisa untuk menghidupi ataupun untuk membeli makan seperti beras dan juga sayuran dan lain-lainnya. Nah ini untuk manfaat-manfaatnya yang dirasakan oleh Mbah Martip ini, salah satunya itu ya Mbak ya, untuk makan, minum, beli beras untuk kebutuhan sehari-hari Mbah Martip di sini, karena memang Mbah Martip tinggal sendiri, keluarga juga jauh semua. Nah, itulah harapan-harapan dari Mbah Martip selaku penerima bantuan langsung tunai. Kedepannya semoga untuk bantuan ini terus berkelanjutan, tetap Mbah Martip mendapatkan bantuan BLTDD dari kampung ataupun dari pemerintah pusat. Nah, itu saja mungkin obrolan kita dengan Pak Lurah dan juga Mbah Martip di siang hari ini. Ya pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan, tetap di program Maju Desaku. Ya pemirsa RN TV Lampung, masih bersama saya dalam program Maju Desaku. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Holidin selaku Kaur Pembangunan dari Kampung Cempaka Putih. Nah, ini sedikit bertanya mengenai Jalan Usaha Tani atau JUT yang berasal dari fisik di anggaran tahun 2025 awal ya Pak ya? Iya, awal. Ini kalau boleh tahu sebelum dibangunnya jalan ini tuh seperti apa sih Pak kondisi dari Jalan Usaha Tani ini Pak? Sebelum dibangun ini buat lewat mobil aja susah Bu. Jadi saya bangun buat mengeluarkan hasil petani. Ini awalnya jalan setapak Setapak atau? Bu. Jadi Setapak. cuman hanya lewat motor? Iya, hanya lewat motor. Motor aja susah ya Pak ya, apalagi kalau musim hujan turun. Iya, licin, Nah, ya. seperti itu. Memang sulit untuk dilewati mobil yang mengeluarkan hasil bumi ataupun hasil pertanian warga masyarakat Kampung Cempaka Putih ke luar kampung. Dan alhamdulillahnya setelah dibangunnya ini yang dirasakan oleh warga masyarakat itu apa Pak? Termasuk dari Pak Holidin sendiri ini. Yang dirasakan sama masyarakat sangat ngebantu Pak, Bu. Membantu karena mengeluarkan hasil dia sangat lebih mudah. Karena Ya. sekarang jalannya sudah lebar. Jadi kita dari siring ini juga kita buat. Dan dinaikin ke jalan ini, dan akhirnya jalannya tinggi dan juga lebar. Iya. Untuk panjang dan juga lebarnya kita ada berapa meter ini Pak? Panjang ini jalan ini sekitar 500 kurang lebih Bu. 500 meter ya kurang lebih. lebih. Dan untuk lebarnya? Lebarnya 4 meter. 4 meter. Iya. Jadi untuk harapan-harapan dari Pak Holidin selaku Kaur Pembangunan kepada warga masyarakat di Kampung Cempaka Putih ataupun kepada kaur-kaur yang lain, teman-teman yang lain yang ada di
pihak kampung ini seperti apa sih Pak ke depannya, atau ingin tetap menjaga untuk apa yang telah dibangun dari kampung untuk warga masyarakat tetap dijaga agar lebih awet ataupun lebih tahan lama, atau seperti apa untuk harapannya dari Pak Holidin? Yo, harapan kami yang belum bisa dibangun, harapan kami supaya bisa kesentuh pembangunan, Bu. Di arah-arah apalagi di arah perkebunan yang belum kesentuh pembangunan jalannya. Ya, enak memang, ngeluarin hasilnya. Karena memang di Kampung Cempaka Putih ini banyak titik jalan yang masih rusak, masih rusak. Ya, masih rusak. Karena itu jalan memang akses untuk warga masyarakat atau mobilitas warga untuk mengeluarkan hasil bumi juga. Bumi, ya. Terus untuk mereka ke perladangan, perkebunan, ya. Apalagi musim hujan. Nah, seperti itu memang sulit sekali untuk mereka melewati di jalan-jalan yang mengarah ke perkebunan. Dan semoga untuk harapan dari Pak Holidin selaku Kaur Pembangunan dari Kampung Cempaka Putih tersampaikan atau tersalurkan, yang juga didengarkan oleh pemerintah pusat. Semoga untuk harapan ataupun aspirasi dari Pak Holidin ini bisa tersalurkan semua, apalagi untuk jalan-jalan yang kita memang sangat harapkan sekali untuk jalan yang bagus dan juga mulus. Nah, iya Bu. Ya. Gitu. Nah, mungkin itu saja ya Pak Holidin untuk kami berbincang-bincang di siang hari ini. Dan untuk pemirsa RRTV Lampung, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap di program Maju Desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Jadi, perkenalkan, nama saya Sutrimo, Kepala Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Sangat berharap sekali kepada beliau, Bapak Bupati Lampung Tengah. Kami sangat kesulitan, terutama untuk anak-anak sekolah SD, karena ini akses keluar masuk dari Kampung Cempaka Putih jalan tembus ke Sidodadi. Artinya saya berharap sekali segera untuk ada pembangunan pengaspalan di jalur kabupaten ini, Pak Bupati. Dan banyak sekali kecelakaan yang terjadi di jalan ini, baik orang tua maupun anak-anak mau ke sekolah. Artinya ini jalan satu-satunya tembus dari Kampung Cempaka Putih ke Kampung Sidodadi. Di harapan besar mohon segera untuk direalisasikan karena sudah sangat darurat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Ahmad Zamroni, sekretaris dari Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya. Di sini kita mau menyampaikan bahwa di tahun 2024 dan 2025 itu untuk titik-titik di jalan usaha tani, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk ketahanan pangan itu di Kampung Cempaka Putih itu berjalan di sektor pertanian, Nah, kemudian untuk di tahun 2024 itu untuk BLTDD, bantuan langsung tunai, itu ada di 35 KPM, alhamdulillah sudah terlaksana 100% dan sesuai tepat sasaran. Nah, di tahun 2025 itu ada penurunan dengan tingkat kemiskinan yang berkurang sehingga KPM penerima BLT, bantuan langsung tunai, itu hanya tinggal 10 KPM aja. Nah, kemudian untuk aspirasi kita dari Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, itu kita mohon kepada pemerintah pusat agar dapat mengkondisikan harga singkong. Karena mayoritas warga kita itu memiliki usaha di pertanian singkong. Bahkan singkong di daerah kami itu potongan bisa nyampe 35%. Bahkan sampai 45%. Itu potongannya saja. Selain itu harganya juga biasanya cuma di harga 1.000, bahkan di bawah 1.000 pun pernah terjadi. Nah, selanjutnya kalau untuk aspirasi ketahanan pangan di
pertanian padi, itu di daerah Cempaka Putih, Kecamatan Bandar Surabaya ini ada daerah yang sedang bersengketa dengan kehutanan. Jadi lahan itu sudah digarap atau sudah dijadikan sebagai lumbung padi, lumbung pangan oleh warga kita, namun sampai saat ini belum mendapatkan kebebasan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aspirasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sehingga lahan yang seharusnya menjadi lumbung pangan untuk warga Kampung Cempaka Putih ini bisa dibebaskan menjadi hak milik. Itu harapan yang sangat besar bagi kami. Karena memang di sini dekat dengan daerah perawaan yang di situ bisa dimanfaatkan sebagai lumbung pangan atau mungkin bisa menyokong pangan di daerah Kecamatan Bandar Surabaya pada khususnya. Mungkin ada lagi dari Kepala Dusun aspirasi lainnya? Ya, siap. Dari kami sebagai Kepala Dusun khususnya di wilayah Kampung Cempaka Putih, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait infrastruktur, terutama jalan. Memang belum sepenuhnya di Kampung Cempaka Putih ini badan jalan bisa terrealisasi karena beberapa anggaran-anggaran yang memang di situ ada pembagian-pembagian karena memang ada plot tersendiri. Tapi alhamdulillah di Kampung Cempaka Putih sudah ada beberapa jalan, terutama jalan utama untuk masyarakat sudah ada. Tapi untuk jalan usaha tani yang betul-betul sesuai harapan dari masyarakat belum, karena memang paling lebar adalah wilayah Kampung Cempaka Putih. Dari beberapa kampung dari Kecamatan Bandar Surabaya yang paling luas lahannya adalah Kampung Cempaka Putih. Harapan kami ke depan, mohon untuk jalan usaha tani ini lebih diperbanyak dan juga lebih ditingkatkan kualitas jalannya, karena memang sebagai jalan utama untuk mengeluarkan hasil dari pertanian terutama singkong dan juga padi di wilayah Kampung Cempaka Putih. Mungkin itu saja dari kami, aspirasi dan beberapa harapan kami kepada pemerintah pusat, mulai dari pusat kemudian provinsi dan juga kabupaten. Jadi itu tadi aspirasi dari Bapak, perwakilan dari Bapak Kadus. Nah, mungkin kalau untuk dari badan jalan saya menambahkan sedikit. Untuk jalan ya, aspirasi jalan saya menambahkan sedikit. Jalan itu di wilayah Cempaka Putih memang lumayan luas, apalagi kita desa ujung. Kita desa ujung yang banyak lahan-lahan pertanian atau hasil tani yang dikeluarkan dari daerah kami. Nah, dengan adanya jalan yang kurang bagus atau jalan yang kurang layak, maka itu akan menghambat hasil tani kita untuk bisa keluar dari kampung kita. Mungkin itu aja aspirasi kita. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.